Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat karunia-Nya, kekuatannya, rezekinya, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju sekolah tercinta ini. Salawat tak serta salam tak lupa kita buat hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siswa-siswa sekalian, kita kembali lagi pada pertemuan mata pelajaran sistem pemindah tenaga. Untuk materi kita pada hari ini yaitu diferensial. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum alangkah baiknya kita perkenalan dulu sebelum kita memasuki, sebab Bapak sendiri baru di sekolah ini. Perkenalkan, nama Bapak Salman Al-Farisi, NIM 17073061, alamat tempat tinggal Jalan Al-Mahera, Blok S nomor 5. Mungkin ada yang berkenan mau main di sana atau mau nanya tugas, silakan. Rumah Bapak terbuka untuk siswa-siswa dan siswa-siswi Bapak. Begitu. Bapak di sini ditugaskan mengajarkan sistem pemindah tenaga di SMK sini. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan semoga diberi keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi kita hari ini ya diferensial. Tujuan dari Bapak mengajarkan ke diferensial kepada siswa-siswa sekalian yaitu siswa dapat mengetahui, mengidentifikasi jenis komponen-komponen dari diferensial. Yang kedua, siswa-siswa atau siswa-siswi dapat mengetahui cara kerja dan cara perawatan diferensial tersebut. Yang ketiga, siswa-siswa dan siswa-siswi dapat menyimpulkan bagaimana kerusakan yang terjadi pada diferensial dan cara merawatnya. Gitu. Untuk selanjutnya, Bapak akan membacakan sedikit. Ini ada pengertian diferensial, jenis-jenis, cara perawatan, cara kerja, kelebihan dan kekurangan. Nanti ada jelaskan sekitar seringkas seputar job sheet. Baik. Untuk pengantar kita pada hari ini yaitu diferensial itu apa? Mungkin agak lain di telinga kita. Diferensial atau yang tidak tahu, diferensial itu atau bahasa lainnya itu adalah gardan. Mungkin ada lihat di slide-nya nanti, diferensial atau gardan adalah komponen pada mobil yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda, ke poros roda. Jadi poros roda kiri dan roda kanan itu poros namanya. Jadi meneruskan dari tenaga dari mesin, misalnya dari transmisi, kopling, menuju diferensial atau gardan ke poros roda, menggerakkan roda seperti itu.
fungsi lain yaitu merubah arah putaran mesin. Jadi apabila dia maju ataupun mundur, jadi dirubah. Apa saat dia belok atau saat tanjakan seperti itu. Yang kedua, memperbesar momen. Apabila yang diberikan tenaga oleh mesin sedikit atau kurang, jadi komponen-komponen dari diferensial itu memperbesarkan momen. Jadi fungsi tugasnya itu seperti itu, memperbesarkan momen, menghentikan laju putaran roda kiri dan roda kanan supaya menyimbangkan, supaya keduanya stabil atau sesuai berjalan dengan semestinya. Yang ketiga, membedakan arah putaran roda kiri dan roda kanan. Jadi apabila saat roda kiri berbelok kanan, roda kanan berbelok kanan, maka roda kanan ini akan otomatis gearnya akan terhenti dan roda kiri akan berputar sesuai alurnya seperti itu. Jadi maka terjadilah belok atau ya berputar arah seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu komponen-komponen dari diferensial tersebut. Bapak tidak sebutkan di sini pengertiannya, cara kerjanya. Nanti ada sebuah tugas nanti. Yang penting Bapak sini saya akan sebutkan bagaimana komponennya. Apa saja komponen dari diferensial tersebut. Yang pertama adalah ring gear. Yang kedua drive shaft, drive pinion, housing to right wheel, axle shaft, differential seat gear, differential pinion, axle shaft to lift wheel. Mungkin ada beberapa komponen tersebut, ada sekitar 10 komponen dari diferensial tersebut. Komponen inti adalah yaitu ring gear, seat gear, axle shaft, housing, drive pinion, drive shaft, seperti itu. Itu lainnya itu adalah komponen-komponen tambahan dari diferensial. Selanjutnya kita masuk kepada tipe-tipe diferensial atau gardan. Yang pertama, tipe strike beaver gear. Tipe strike beaver gear ini adalah diferensial dengan posisi drive pinionnya sama, sejajar dengan titik tengah dari sumbu ring gear. Seperti itu. Yang kedua, tipe spiral beaver gear. Tipe diferensial yang posisi drive pinionnya sejajar dengan titik tengah dari sumbu final ring gear, mirip dengan strike beaver gear. Yang membedakan adalah tipe spiral gear bentuk gigi pada drive pinion gear menyerupai garis-garis melengkung. Ya, di sini kita lihat nanti ada gambarnya bahwa tipe strike beaver gear ini gigi-giginya itu lurus, sedangkan tipe spiral beaver gear ini giginya melengkung. Tapi pada sumbu drive pinionnya tetap sama di tengah juga. Seperti itu. Mungkin siswa-siswa nanti dapat melihat gambar. Yang ketiga adalah drive high pot gear. Tipe high pot gear. High pot gear ini agak berbeda jenis antara tipe 1 dan tipe 2 tadi. Yang ketiga, ada posisi drive pinion ini tidak segaris dengan titik tengah, jadi berbeda. Jadi yang ke-1, ke-2 itu mungkin sama. Yang ketiga ini agak beda. Ini dari sumbu ring gear, melainkan di bawah garis sumbu ring gear. Jadi kebalikannya lagi, di bawahnya lagi. Jadi tidak di posisi tengah. Begitu. Yang keempat adalah tipe worm gear. Itu adalah tipe diferensial yang pinion gearnya berbentuk seperti cacing melingkar. Konstruksinya seperti banyak digunakan pada kendaraan berat seperti itu, seperti mobil fuso, mobil tangki, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk materi selanjutnya. Seperti inilah gambar dari strike beaver gear. Mungkin dilihat pada slide. Spiral beaver gear, high pot gear, worm gear, seperti itu.
oh Pak, saya mobil saya atau mobil bapak ayah saya atau bapak saya atau saudara saya atau teman-teman saya sering mengalami masalah pada gardan. Iya. Langkah awal yang perlu kita ketahui sebelum kita mendiagnosa sebuah kerusakan pada mobil yaitu melihat cara kerjanya dulu. Bagaimana cara kerjanya pada mobil? Apakah cara kerjanya itu sesuai dengan standar atau seperti biasa atau normal seperti itu. Kalau diferensial ini dengan melihat tetesan oli di gardan tersebut. Bagaimana tetesan oli pada kedua poros gardannya atau pada saat mungkin ada komponen-komponen yang bergesekan di dalam. Buahnya suara gemuruh atau gerusan-gerusun dalam diferensial tersebut. Kita dapat mendengar pada saat mobil tersebut dihidupkan atau saat dia jalan, seperti itu. Cara perawatannya untuk diferensial itu ada 3. Ya, kuncinya adalah ketepatan dan cara pemakaian kita, efisiensi kita, pemakaian kita. Yang pertama itu adalah pergantian oli. Jadi oli selalu diganti oleh gardan. Orang-orang awam biasanya mengganti 1 kali oli mesin, 2 kali ganti oli gardan, seperti itu. Tapi di oli gardan dianjurkan oleh lembaga SIA itu 10.000 km agar gardan tidak mengalami kerusakan atau awet. Penggunaan oli truk ini jenis truk ini ini kan untuk jenis truk. Jadi disarankan seperti itu. Untuk tipenya adalah SIA 90, SIA 140 itu untuk mobil-mobil jenis truk seperti itu. Kalau tidak memungkinkan kita melihat 10.000 km, nanti kita bisa mengecek oli itu kekentalannya nanti. Kalau misalnya dia sudah kental, maka kita ganti secepatnya. Kalau misalnya melebihi 10.000 km, hampir 12.000, kita dia udah kental, ayo ganti, silakan. Kalau memang kita tidak mempunyai tambahan dari perawatan tersebut, ya kita masih menunggu, tapi tidak terlalu jangka panjang sampai 15.000, 20.000, tidak seperti itu. Jadi disarankan supaya mobil kita awet, apalagi gardannya, yaitu 10.000 km jalannya mobil harus diganti oli gardannya, seperti itu. Yang kedua, hindari mobil berbeda merek. Mungkin ada teman dari mobil dari ayah kita, bapak-bapak kita, atau mobil teman-teman kita, saudara kita, dari siswa-siswa sekalian atau siswa-siswi sekalian. Jangan kita misalnya membeli ban kanan belakang mobil kita atau mobil saudara kita atau mobil bapak kita tuh misalnya mereknya Bridgestone, ini sebelah kirinya Savero, maka akan terjadi ketidakseimbangan, akan menyebabkan kerusakan itu jangka panjang. Jadi walaupun tidak terasa antara setahun 2 tahun, mungkin akan berefek jangka panjang. Sama seperti tubuh kita, mungkin sering siswa-siswa sekalian sering begadang atau gimana, mungkin tidak berefek jangka panjang, itu akan jangka pendek akan berefek pada jangka panjang, seperti itu. Yang ketiga, hindari dari slip pada saat dia tikungan, pendakian dan lain sebagainya, hindari slip. Maka di sanalah kita mengefisiensikan kopling. Pelan-pelan, jangan dipaksakan seperti itu. Jangan kita tiba-tiba ngegas, maka akan menghilangkan komponen gardan akan sulit berputar. Rodanya akan sulit berputar. Jadi mengapa mobil slip? Karena dia tidak sesuai pada alurnya. Dia berjalan akan cepat mengalami kerusakan atau kehausan. Seperti itu. Ketiga ini adalah cara merawat diferensial itu. Kuncinya adalah ketepatan dan efisiensi kita. Ketepatan maksudnya yaitu ketepatan kita pada saat mengganti oli. Menjaganya adalah saat kita membeli
hindari ban berbeda merek, dan hindari dari slip. Itu penggunaan kita menggunakan dari mobil tersebut. Untuk selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan daripada perawatan ini adalah diferensial itu mempunyai 3 cara perawatannya. Cara mengganti oli, dengan tepat waktu. Yang kedua, hindari ban berbeda merek. Yang ketiga, hindari slip. Seperti itu adalah kesimpulan. Mungkin penjelasan orang yang tadi telah Bapak sampaikan kepada siswa-siswi sekalian. Untuk materi kita selanjutnya yaitu cara kerja dari diferensial tersebut. Mungkin dapat dilihat di slide. Wheels receive power from the engine via a drive shaft. Main function of the differential is to allow these wheels to turn at different RPM while receiving power from the engine. Consider these wheels which are negotiating a turn. It is clear that the left wheel has to travel more distance compared to the right wheel. This means the left wheel has to rotate at a higher speed. If these wheels were connected using a solid shaft as shown, the wheels would have to slip to accomplish the turn. This is exactly where the differential comes. The ingenious mechanism in a differential allows left and right wheels to turn at different RPM while transferring power to both wheels. We will learn how differential achieves this in a step-by-step manner using its simplest configuration. Power from the engine is transferred to the ring gear through a pinion gear. The ring gear is connected to a spider gear, which is at the heart of the differential. Spider gear is free to make 2 kinds of rotations, one along with the ring gear, and second on its own axis. Spider gear is meshed with 2 side gears. So, power from the engine flows from the pinion to the left and right wheels as shown. Now let's consider different cases. The vehicle moves straight. In this case, spider gear rotates along with the ring gear but does not rotate on its own axis. Spider gear will push and make the side gears turn, and both will turn at the same speed. Or when the vehicle is moving straight, spider side gear assembly will move as a single solid unit. Now consider the case when the vehicle is taking a right turn. The spider gear plays a pivotal role here. Along with the rotation of the ring gear, it rotates on its own axis. So the spider gear is having a combined rotation. The effect of combined rotation on the side gear is interesting. When properly meshed, side gear has to have same peripheral velocity as that of the spider gear. When the spider gear is spinning as well as rotating, peripheral velocity at the left side of spider gear is sum of spinning and rotational velocity. But at right side, it is difference of the two. Or left side gear will have higher speed compared to the right side gear. This is the way the differential manages to turn left and right wheels at different speeds. While taking a left turn, the spider gear will spin in the opposite direction. In order to carry load, one more spider gear is usually added.
4 spider gear arrangement is also used for heavy load vehicles. Apart from allowing wheels to rotate at different RPM, differential has got 2 more functions. First is speed reduction at pinion ring gear assembly. This will result in torque multiplication. The other function is to turn the power flow direction by 90 degrees. The differential we have gone through so far is known as open or standard differential. It is capable of turning wheels at different RPM, but it has got one major drawback. Consider a situation where one wheel of the vehicle is in a surface with good traction and other wheel on a slippery track. In this case, a standard differential will send the majority of the power to the slippery wheel, so the vehicle won't be able to move. To overcome this problem, limited slip differentials are introduced. Baik, dapat kita simpulkan pada cara kerja tadi di video yang di slide tadi, bagaimana pada saat diferensial, pada saat mobil tersebut di jalan yang lurus, drive pinion memutar ring gear memutar differential case. Differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft, dan pinion gear memutar seat gear kanan dan kiri dengan RPM yang sama karena tahanan roda kiri dan roda kanan sama, sehingga menyebabkan putaran roda kiri dan roda kanan sama. Jadi semua komponen bergerak, termasuk drive pinion, differential case, differential pinion shaft, seat gear, semuanya bergerak komponennya. Itu pada saat jalan lurus. Untuk pada saat belok kanan, cara kerjanya yaitu pada saat kendaraan berbelok kanan akan ada tahanan pada roda kanan. Kemudian poros aksel shaft sebelah kanan juga ikut tertahan, sehingga seat gear pada differential case juga ikut tertahan. Akibatnya seat gear sebelah kiri akan berputar lebih cepat dibandingkan roda sebelah kanan, seperti itu. Jadi seat gear, aksel, poros aksel itu akan ikut tertahan pada saat dia berbelok kanan. Pada saat dia berbelok kanan ataupun kiri. Aksel kanan, poros aksel kanan dan seat gear kanan tadi ikut tertahan pada saat berbelok kanan. Seperti itu cara kerja. Dan juga pada saat berbelok kiri, poros aksel juga ikut tertahan pada saat berbelok kiri, dan gear akan tertahan juga saat pada berbelok kiri. Jadi gear sebelah kanan akan berputar lebih cepat, seperti itu. Sampai di sini. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, Bapak ingin memberi tugas pada siswa-siswi sekalian. Ini adalah untuk sebagai absensi dan nilai tambahan akhir untuk mengisi nilai rapor nanti. Misalnya nilai siswa-siswi, Pak, nilai saya 75, Pak. Dengan adanya siswa-siswi mengerjakan ini, maka akan bertambah nilai jadi 80, 90 begitu. Soalnya yaitu mungkin dapat dari slide, siswa-siswi sekalian mencari pengertian dari komponen-komponen tadi, komponen dari differential yang telah Bapak sebutkan 10 tadi, pengertiannya dan mencari cara kerjanya. Dibuat dalam buku Big Boss, dikumpulkan minggu depan sebagai absensi dan nilai tambahan untuk mengisi nilai rapornya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri. Ini tidak ada, cukup kan? Kalau masih malu-malu bertanya mungkin atau takut, nanti bisa hubungi nomor Bapak di 0822 7935 6020. Mungkin bisa di WA atau SMS atau di telepon Bapak. Jika kepentingan mendesak atau penting gitu, ingin menanyakan ini, kurang paham ini Pak, ini silakan, coba dikontakkan saja ya. Saya rasa
Udah cukup, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.